warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Elsa Fitriani Diva dari kelas 11A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi seputar akor seperti pengertian akor, jenis-jenis akor, rumus interval, dan penggunaan rumus interval. Mari langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk pada materi definisi akor. Apa itu akor? Akor merupakan gabungan dari dua nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan dan menghasilkan sebuah harmoni. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis akor. Jenis-jenis akor sendiri ada akor mayor, akor minor, dan akor diminished. Dan kita langsung masuk saja pada materi akor mayor. Apa itu akor mayor? Akor mayor adalah akor yang memiliki jarak interval nada 2, 1,5. Akor mayor susunannya apa saja? Langsung saja kita tulis nada C sesuai rumusnya. Nada C di sini kemudian dinaikkan 2. C ke D itu 1 dan D ke E itu 1. Jadi C ke E itu 2. Berarti nada kedua dari susunan akor C mayor ada nada E. Kemudian untuk menentukan nada ketiga, nada kedua dinaikkan 1,5. Maka nada E dinaikkan 1,5, yaitu E ke F nilainya setengah dan F ke G nilainya 1. Jadi E ke G 1,5. Maka diperoleh nada ketiga dari susunan akor C mayor adalah D. Nah, contoh yang kedua ada F mayor. Seperti rumus sebelumnya, nada pertama kita peroleh nada F, maka F akan kita naikkan 2. F ke G itu nilainya 1 dan G ke A itu 1. Maka F ke A itu nilainya 2. Dan untuk memperoleh nada ketiga, nada kedua kita naikkan 1,5. Maka diperoleh A ke B yaitu 1, lalu B ke C yaitu setengah. Maka nada ketiganya adalah C. Dan contoh yang terakhir dari akor mayor yaitu kita gunakan D mayor. D kita naikkan 2 yaitu D ke E nilainya 1, E ke F nilainya setengah. Kalau D ke F kan 1,5, padahal yang diminta adalah 2. Sementara F ke G itu 1, padahal yang kita butuhkan hanya nilai setengah. Nah, perlu diingat bahwa di sini ada crash dan mol. Crash fungsinya menaikkan setengah nada dan mol menurunkan setengah nada. Untuk menentukan nada kedua dari D mayor, yakni D dinaikkan 2. D ke F itu 1,5, berarti kurang setengah lagi. Yang dinaikkan setengah itu F-nya. Berarti F naik setengah, maka menjadi nada fis. Jadi, nada kedua dari susunan akor D mayor itu ada nada fis. Kemudian, kita akan mencari nada ketiganya, yaitu fis dinaikkan 1,5. Fis itu ada di antara nada F dan G. Maka dari itu, fis ke G adalah setengah dan G ke A adalah 1. Maka diperoleh 1,5. Berarti nada ketiga dari D mayor adalah nada A. Nah, kemudian kita akan lanjut ke akor minor. Akor minor adalah akor yang berkebalikan dengan akor mayor. Jika jarak interval akor mayor adalah 2, 1,5, maka akor minor memiliki jarak interval 1,5, 2. Yang pertama, contoh dari akor D minor. Susunannya kita mulai dari nada D. Kemudian D dinaikkan 1,5. D ke E itu nilainya 1 dan E ke F itu setengah. Berarti nada keduanya adalah F. Lalu menentukan nada ketiganya yaitu F dinaikkan 2. F ke G itu 1 dan G ke A itu 1. Berarti F ke A itu 2 dan diperoleh susunan nada D, F, S untuk akor D minor. Dan contoh yang kedua ada E minor. E dinaikkan 1,5, E ke F itu nilainya setengah dan F ke G itu nilainya 1. Maka diperolehlah nilai 1,5 pada nada kedua. G dinaikkan 1,5, G ke A adalah 1 dan A ke B adalah 1. Berarti diperoleh nilai 2. Nah, nada ketiganya
kita peroleh B untuk susunan akor E minor. Untuk contoh akor minor yang terakhir, kita menggunakan C minor. C dinaikkan 1/2, C ke D itu 1, dan D hanya harus dinaikkan setengah. Sementara jika kita naikkan ke nada E, nilainya 1, berarti kelebihan. Itu artinya kita harus menggunakan tanda kres, berarti diperoleh C ke D itu 1 dan D naik setengah, diperoleh nada dis. Jadi nada kedua dari akor C minor adalah nada dis. Lalu menentukan nada ketiga, dis dinaikkan 2. Dis posisinya ada di antara nada D dan E. Dis ke E nilainya setengah, E ke F nilainya setengah, maka dinaikkan lagi 1. F ke G 1, maka diperoleh 2. Maka nada ketiganya yaitu nada G untuk akor C minor. Dan untuk yang terakhir ada akor diminished. Akor diminished adalah akor yang memiliki interval nada 1/2. Contoh pertamanya yakni ada C diminished. C dinaikkan 1/2. C ke D itu nilainya 1 dan D ke E itu 1, berarti kelebihan setengah. Berarti kita menggunakan nada dis. Berarti nada kedua dari C diminished adalah dis. Lalu menentukan nada ketiganya yaitu dis dinaikkan 1/2. Lalu dis ke E setengah, E ke F setengah, kurang setengah lagi. Berarti yang kita perlu naikkan yaitu setengah lagi dari nada F. Yang itu artinya diperoleh nada vis untuk nada ketiga dari akor C diminished. Lalu contoh yang kedua ada F diminished. F diminished dinaikkan 1/2. F ke G itu nilainya 1 dan G ke A itu nilainya 1, berarti kelebihan setengah. Nah, berarti G yang dinaikkan setengah saja dan kita gunakan nada gis. Lalu nada gis dinaikkan setengah. Gis ke A setengah dan A ke B 1, berarti nada ketiga pada akor F diminished adalah B. Lalu yang terakhir ada E diminished. Nada pertamanya yaitu E lalu dinaikkan 1/2. E naik ke F itu setengah dan F ke G itu 1. Yang itu artinya nada kedua dari E diminished diperoleh nada G. Lalu F dinaikkan 1/2. G ke A yaitu 1, A dinaikkan setengah lagi menjadi nada ais. Berarti nada ketiga akor E diminished adalah ais. Dan seperti itulah kurang lebih pembelajaran materi akor yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.